have changed. See, I'm tired of being broken-hearted, so I made a list and you're on it. All my hopes and my dreams you took from me. I want those back before you leave. Hello, fear. I knew I would see you. You have a hard time letting go. See these tears. Take a good look, 'cause soon they won't fall anymore. God's healing my heartful places. That seed that was yours now is taken. I'm no longer afraid. See, I'm better this way. And one more thing before you leave. Never again will I love you. My heart it refuses to be your home. No longer your prisoner. Today I remember, apart from you is where I belong. Never again will I trust you. I'm tired of fight, it's been way too long. No longer your prisoner. Today I remember who I was, and now it's gone. They're gone. Hello, fear. Da 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 da, da 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 da. Farewell, goodbye, so long. Farewell, goodbye, so long. Farewell, goodbye, so long. Hello, grace. It feels like forever. I thought my chance with you was gone. See your face. It reminds me of mercy. And please let me say I was wrong. Never knew your touch was endless. How you never run dry of forgiveness. Didn't know how bad it was afraid just because. Sorry if grace took your place. Never again will I love you. My heart it refuses to be your home. No longer your prisoner. Today I remember, apart from you is where I belong. Never again will I trust you. I'm tired of fight, it's been way too long. No longer your prisoner. Today I remember who I was, and now it's gone. Farewell, goodbye, so long. Farewell, goodbye, so long. Farewell, goodbye, so long. Farewell, goodbye, so long. Selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara sekalian dikasihi oleh Tuhan. Kita berjumpa kembali dalam Morning Worship. Nah Bapak Ibu, kita baru saja merayakan Paskah. Paskah adalah puncak dari kemenangan Kristus. Ya, karya penyelamatan Kristus itu puncaknya adalah pada saat ia mati dan bangkit.
Karena di situ iblis dikalahkan, kuasa maut dipatahkan. Nah, tapi bukan berarti setelah Paskah Yesus berhenti bekerja. Setelah Paskah Yesus sudah selesai bekerja. Tidak, ya. Kita melihat bersama-sama setelah Yesus bangkit, Yesus berulang kali menampakkan diri kepada para murid. Tujuannya apa? Yaitu Yesus ingin memulihkan keadaan para murid. Kalau kita lihat bersama-sama di dalam Lukas pasal yang ke-24, di situ ada kisah mengenai 2 orang muridnya yang berjalan ke Emmaus. Nah, di dalam pasal itu kalau kita baca, dikatakan bahwa Yesus memulihkan keadaan mereka yang mengalami kekecewaan. 2 orang murid ini mengalami kekecewaan karena mereka berharap banyak kepada Yesus, ya. Mereka berharap Yesus akan menjadi raja atas mereka. Tapi mereka kecewa. Tapi setelah itu Yesus memulihkan keadaan mereka. Sehingga mereka memiliki pengharapan yang baru. Mereka memiliki semangat yang menggebu-gebu. Hati yang menyala-nyala untuk kembali mau melayani. Nah, kalau kita maju lagi di dalam Yohanes pasal yang ke-20, di situ Yesus juga kembali menampakkan diri kepada para murid. Di sini para murid mengalami ketakutan, ya. Mereka setelah kematian Yesus, mereka takut mengalami apa yang dialami oleh Yesus, ya. Sehingga mereka mengunci diri mereka di dalam sebuah rumah. Dikatakan mereka pintu itu ditutup dengan sangat rapat. Nah, kemudian Yesus menampakkan diri kepada mereka dan Yesus mengucapkan berkat damai sejahtera. Bahkan Yesus mengembusi mereka dengan Roh Kudus. Yesus ingin apa dari sini? Yesus ingin kita hidup di dalam damai sejahtera, memulihkan damai sejahtera yang sudah hilang dari kehidupan mereka. Nah, pada waktu kejadian itu Thomas tidak ada bersama-sama dengan mereka. Maka kemudian Yesus menampakkan diri kembali kepada para murid. Di situ termasuk ada Thomas, ya. Dan Yesus kemudian memulihkan iman percaya Thomas. Thomas yang sempat tidak percaya akan kebangkitan Yesus, bahkan dia berkata, "Aku harus mencucukkan jariku baru aku percaya." Ya. Tapi Yesus memulihkan iman percaya Thomas ini. Nah, terus berlanjut lagi, ya. Yesus tetap menampakkan diri kembali kepada para murid. Kita lihat bersama-sama di dalam Yohanes pasal yang ke-21. Di situ Yesus menampakkan diri di tepi pantai Danau Tiberias. Ya, di situ waktu murid-murid pergi kembali menjala ikan, ya, Yesus dan mereka tidak berhasil menemukan ikan semalaman, menangkap ikan tidak berhasil. Maka Yesus menyatakan mujizatnya kepada mereka. Dari Yohanes pasal 21 ini, ya, ketika Yesus menampakkan diri kepada para muridnya ini, Yesus ingin memulihkan panggilan mereka. Karena mereka lupa bahwa Yesus memanggil mereka. Pertama, dulu itu mereka dipanggil untuk menjadi penjala manusia. Tapi mereka kembali menjadi penjala ikan. Yesus pulihkan panggilan mereka. Ya. Bahkan kemudian Yesus juga memperbaharui kehidupan Petrus. Ya, Petrus mengalami kegagalan. Dia merasa putus asa dan terpuruk setelah dia mengkhianati Yesus, ya, menyangkal Yesus. Tapi Yesus dengan penuh kasih, justru kalau kita lihat bersama-sama di dalam ayatnya yang ke-15 sampai yang ke-19, ya, Yesus memberikan kepercayaan yang baru kepada Petrus untuk dia mengembalakan domba-domba Allah. Ya, jadi dari kisah-kisah ini kita bisa melihat, ya, bahwa karya penyelamatan Kristus belum berhenti. Meskipun puncaknya sudah kita nikmati di dalam kayu salib lewat kematian dan kebangkitannya. Yesus masih terus bekerja dalam kehidupan orang-orang percaya untuk apa? Memulihkan kita. Seperti memulihkan para murid. Tuhan juga saat ini masih bekerja. Dia ingin memulihkan kehidupan kita orang-orang percaya. Supaya apa? Supaya kita mencapai kesempurnaan dan kita suatu saat bisa kembali menikmati hidup yang kekal bersama dengan Kristus. Ya. Tuhan ingin memulihkan kita dari kekecewaan kita. Tuhan ingin memulihkan kita dari ketakutan kita.
Tuhan ingin memperbarui iman percaya kita. Tuhan ingin memperbarui panggilan kita, visi kita. Tuhan ingin memulihkan hati kita yang mungkin ada kegagalan atau keterpurukan. Tuhan ada di sana untuk memulihkan kita. Nah, sekarang yang menjadi persoalannya adalah apakah kita mau? Apakah kita mau dipulihkan oleh Tuhan? Sebab Tuhan mau memulihkan kehidupan kita. Yesus saat ini memang sudah tidak ada bersama-sama dengan kita di bumi ini, ya. Tapi ketika Yesus naik ke surga, ada warisan, ya, ada bentuk lain yang menyertai kita, ya, pribadi lain yang menyertai kita sebagai pengganti dari Yesus, pribadi Yesus, yaitu Roh Kudus dan juga Firman Allah. Dua hal ini adalah suatu kesatuan, Firman Allah dan Roh Kudus. Firman Allah dan Roh Kudus inilah yang akan membantu kehidupan kita menjadi sempurna, yang akan memulihkan kehidupan kita. Kalau kita mau mengizinkan Roh Kudus dan Firman ini bekerja dalam kehidupan kita, kita memiliki hati yang terbuka, ya, maka saya yakin dan percaya Tuhan pasti memulihkan kehidupan kita. Karena itu kalau Bapak Ibu saat ini memiliki permasalahan, ya, atau dalam keadaan yang terpuruk, mari datang kepada Tuhan. Minta kepada Roh Kudus, cari firman-Nya. Di sanalah kita akan menikmati berbagai pemulihan dari Tuhan. Kita akan menikmati kesembuhan, menikmati kelimpahan, menikmati jalan keluar daripada Tuhan. Tuhan ingin memulihkan kita. Dan Tuhan berjanji bahwa Dia akan menyertai kita sampai kepada akhir zaman. Tuhan Yesus memberkati. Mari sama-sama kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami, saat ini kami datang ke hadapan-Mu Tuhan. Kami sungguh rindu Tuhan, Engkau memulihkan kehidupan kami. Karena itu kami membuka hati kami Tuhan. Kami berserah penuh kepada Engkau Tuhan. Mari Tuhan, Engkau terus bekerja dalam kehidupan kami. Lewat firman-Mu, Engkau terus membukakan apa menjadi kehendak dan rencana-Mu. Roh Kudus, lewat suara-Mu, kami ingin terus diperbaharui, kami terus ingin dibentuk Tuhan. Mari Tuhan, kami sungguh mau merelakan hati kami untuk diproses oleh Engkau Tuhan. Mari Tuhan, kepada seluruh sidang jemaat-Mu Tuhan, penuhi janji-janji-Mu, genapi janji-Mu dalam kehidupan mereka Tuhan, dalam pendidikan mereka, dalam pekerjaan mereka, dalam rumah tangga mereka. Tuhan ada di dalamnya menyatakan mujizat-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami yakin dan percaya Tuhan ada menyertai kami sepanjang hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin.